Halo, perkenalkan namaku Restu, dan ini adalah aktivitas sehari-hariku. Sebentar lagi semester kuliahku di tanah rantau hampir berakhir. Ya, berakhir dengan sepi di tengah pandemi ini, dan sudah lebih dari 2 bulan aku terjebak di kota perantauanku ini, sendirian. Tidak ada kesibukan kampus, tidak bisa pulang, bahkan tidak ada teman-teman yang setiap hari biasanya mengingatkanku bahwa perjuanganku meraih gelar sarjana di kota ini berarti tidak akan sia-sia dan bisa membanggakan orang tuaku di rumah, karena kita semua mempunyai tujuan yang sama. Setiap hari sama saja, dan aku tidak tahu apa bedanya. Setiap hari aku hanya malas-malasan, mengeluh, dan rasanya kosong. Aku tidak kembali pulang ke rumah karena aku terlalu menyayangi keluargaku di rumah. Aku tidak ingin mereka sakit hanya karena aku memaksakan ingin pulang. Jadi aku harus berjuang sendirian, jauh dari orang-orang yang kusayang, di tahun dimana segala hal tertunda. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin ya. Iya, mohon maaf lahir batin, Bule. Si Mbah sehat toh? Lah yo sehat. Iki Mbah digoleki putune. Halo, Mbah. Iya, sehat. Mohon maaf lahir batin. Kamu berarti nggak bisa makan opor ya di sana? Enggak sih, Bule. Tapi di sini banyak kok makanannya. Nggak usah khawatir, persediaan makanannya Restu banyak. Sesok tahun depan lebaran nanggone simbah wae ning kampung. Iya, siap. Oke. Dadah. Halo? Halo Nduk, selamat Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir batin. Iya, Bu. Mohon maaf lahir batin. Sudah makan toh nak? Sampun, Bu. Restu, jangan lupa semangat selesaikan kuliahmu semester ini ya. Kamu rajin. Ibu yakin nilai kamu baik lagi semester ini. Pasti. Sehat-sehat toh? Bapak, ibu, sama adik sehat juga. Kami juga nggak bisa datang ke rumah Mbah Kakung. Iya, tadi Restu sudah video call sama Mbah Kakung dan Budi Darsi juga kok. Oh ya wes. Bu, Restu udah nggak tahan. Tahun ini nggak ada yang jadi. Restu padahal suka sekali kuliah, ketemu sama teman-teman. Event di kampus Restu semuanya juga nggak ada yang jadi. Restu juga nggak jadi pulang makan opor bikinan ibu waktu lebaran. Ini tahun paling buruk di hidup Restu, Bu. Iya, memang semua belum tepat aja waktunya. Ini bukan tahun yang jelek, Dok. Semua ada masanya. Ini juga sebentar lagi akan selesai. Kita semua belajar untuk menghadapi kesepian, rasa sakit, dan kecewa. Nrimo ing pandum, Dok. Kita semua dipaksa merasa nggak nyaman dan takut. Tapi itu semua alami dan bagian dari dinamisnya kehidupan manusia. Bukan cuma kamu yang merasa seperti itu. Mas Setio juga nggak bisa pulang lebaran ini sama seperti kamu. Bahkan dia ada di negara orang. 2 anak ibu nggak bisa ada bersama bareng sama ibu lebaran tahun ini. Ibu meskipun di sini sama bapak dan adik juga ngerasa khawatir. Terutama khawatir sama kamu dan Mas Setio. Restu, kamu kuat nak. Pakai waktu yang kamu punya bukan untuk mengeluh ya, tapi jadi kesempatan buat kamu untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik. Iya, Bu. Restu nggak akan ngecewain Ibu. Udah, sekarang kamu minum yang enak-enak dulu. Iya, terima kasih, Bu. Restu sayang sama Ibu. Ibu juga sayang sama Restu. Nanti lagi ya, Bu. Memang sepertinya masa pandemi ini jadi saat yang tepat buat kita semua untuk mengeluh, untuk marah pada dunia, untuk kecewa karena banyak rencana kita dibatalkan. Tapi bagaimana jika sebenarnya kita sedang berhadapan dengan situasi yang akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi-pribadi yang lebih bisa beradaptasi, bersabar, dewasa, dan membuat kita lebih mensyukuri hidup. Setiap orang punya perannya di masa sulit ini. Yang perlu kita lakukan adalah mendukung satu sama lain dan menjalankan setiap tugas kita dengan sebaik-baiknya.
Seharusnya bulan ini menjadi bulan yang bersejarah bagiku. Bagiku, baginya, dan bagi keluarga kami. Sayangnya sejarah itu harus tertunda. Ya, tertunda. Entah sampai kapan. Kerjaan di bulan ini masih banyak, bahkan makin banyak. Ya, begitulah kerja di agensi. Walaupun ada wabah pandemi COVID-19 kayak gini, dan mengharuskan work from home, tapi tetap aja kami harus bergantian nge-shift di kantor untuk kontrol semua berkas-berkas yang masuk. Harusnya sih bulan ini aku cuti. Harusnya sih bulan ini dia juga cuti. Harusnya sih bulan ini menjadi sejarah. Harusnya, dan harusnya. Halo sayang, lagi ngapain nih? Hai, gak lagi ngapa-ngapain sih. Kamu baru pulang kerja kah? Iya nih, tadi shift siang. Oh iya, aku dapat kabar dari mama. Katanya kamu sempet nggak makan seharian ya. Kenapa sih? Ya, aku masih bingung aja sih, kenapa ya hal ini tuh terjadi sama kita. Kita dan apalagi aku, kamu tahu kan, aku tuh sampai udah gak sabar banget nunggu hari-hari bahagianya kita. Dan kamu juga tahu kan, bulan ini tuh harusnya kita cuti kerja. Mama papa pun juga udah seneng banget sama persiapan kita. Hey, kita gak bisa loh lawan keadaan kalau memang Tuhan berkehendak kayak gini. Ya, kita terima aja. Sabar ya. Ya, iya sih. Tapi kan kita udah sejauh ini. Udah. Kita coba ambil hikmahnya ya. Sekarang loh, kita diuji buat jarang ketemu supaya kita saling terlindungi. Ya kan? Iya deh, kamu mah emang paling bisa. Semoga kita juga cepat bertemu ya. LDRan gini gak enak banget. Kira-kira kayak gini kita sampai kapan ya? Gak tahu nih. Yang jelas, kamu perlahan harus menerima situasi kayak gini ya. Kalau kita memang belum bisa melangsungkan pernikahan yang sama-sama kita impikan sesuai rencana kita, ya gak apa-apa. Apalagi tinggal minggu depan. Aku tahu kok, kamu pasti sedih banget. Tapi jangan terlalu larut. Sedih boleh, tapi jangan terlarut ya. Masalah biaya juga masih bisa dicari kok. Kamu juga harus bersyukur kita dapat wedding organizer yang pengertian sama kita dan keadaan kita. Lagi pula di luar sana juga banyak kan yang senasib sama kita, bahkan lebih dari kita. Iya, sedih banget ya. Jadi gak bisa berentuin tanggal nih. Ya udah. Sini aku hibur dulu pakai nyanyian. Ini memang bukan akhir dari cerita kita, tapi baru permulaan. Memang, saling mendoakan adalah satu-satunya jalan dalam menghadapi ini semua. Kadang, kecewa memang datang menghampiri dikala rencana sudah matang. Sekarang, tinggal menunggu pada waktu yang tepat untuk pernikahan yang tertunda ini. Dengan sabar, menunggunya.
Selamat siang pemirsa, Koi News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Bernadita Azalia akan memberikan berita terkini dan teraktual Selasa 9 Juni 2020. Berita siang ini datang dari dunia pendidikan. Semenjak terjadinya pandemi COVID-19, beberapa sekolah swasta di Yogyakarta telah menerapkan sistem belajar di rumah. Hal ini tentu membawa pengalaman baru bagi dunia pendidikan beserta dampaknya bagi pengajar dan murid. Saat ini saya sudah terhubung dengan salah satu narasumber, salah satu guru di sekolah swasta di SMA Stella Duce 1 Yogyakarta, Ibu Paulina Nola. Selamat siang Ibu Paulina Nola. Kalau boleh tahu sejak kapan SMA Stella Duce 1 mulai menerapkan sistem belajar di rumah? Mulai akhir Februari, sekitar akhir Februari. Jadi setelah PTS, rencananya mau masuk, tapi nggak jadi masuk karena ada pandemi. Kemudian metode apa yang digunakan selama belajar di rumah? Google Classroom. Nah, biasanya takut telat kan ngirimnya, jadi dijadwalkan malamnya, kemudian paginya ke sekolah. Jadi pas ada pelajaran PJJ, guru ke sekolah. Pas jadwalnya mengajar, gurunya biasanya beberapa guru yang membutuhkan video call atau pakai Zoom tuh ya kayak matematika, fisika, pokoknya yang berhubungan dengan hitung-hitungan kasih materi, kemudian ada penjelasan materinya juga, kemudian ada latihan soalnya. Jadi nggak hanya PPT tapi juga penjelasan materi. Ya kalau ada yang ditanyakan pasti japri ke Bu Nola lewat WA, DM Instagram, atau lewat email. Jadi semuanya tanyanya lewat medsos. Oke, baik. Kemudian bagaimana tanggapan dari orang tua dan murid mengenai sistem belajar di rumah ini? Kalau tanggapan sih banyak ya, positif, negatif semuanya ada pasti ya. Yang positif dulu ya. Yang positif mungkin yang pertama, mereka nggak usah repot-repot ke sekolah. Berarti kan menghemat waktu. Kemudian kedua, mungkin mereka lebih bisa langsung nyimpen materinya, jadi mempermudah mereka untuk belajar. Karena biasanya kan kalau kita menjelaskan di kelas, belum tentu dikasih filenya sama gurunya. Kemudian keuntungannya ya nggak tatap muka, jadi mereka bebas, bisa sambil makan, bisa sambil ngapain, gitu kan mereka bisa bebas. Kalau kerugiannya atau negatifnya mungkin masalah kuota ya. Kedua, sinyal mungkin ya. Bagi daerah-daerah yang sinyalnya sulit, itu juga akan mempersulit mereka. Baik. Kalau dari Ibu Nola sendiri, kendala apa yang Ibu Nola rasakan ketika mengajar atau sebagai pengajar? Kendalanya waktu mengajar, anak yang mungkin sinyalnya jelek, ngumpul tugasnya jadi terlambat. Ada beberapa guru ya, kalau ngumpulnya telat, nanti nilainya beda dengan yang lainnya. Jadi masalah sinyal tadi. Baik, terima kasih Bu Nola atas waktunya. Setelah mendengarkan pendapat dari sudut pandang guru atau pengajar, tim Koin telah melakukan wawancara singkat bersama salah satu murid di SMA swasta di Yogyakarta yang juga mengalami perubahan sistem pembelajaran menjadi belajar di rumah. Berikut liputannya. Kalau boleh tahu, kira-kira mulai kapan sih merasakan sekolah online? Sekolah online itu kira-kira ya awal-awal bulan Maret. Yang kamu rasakan selama sekolah online itu gimana? Ya kalau yang saya rasakan sendiri, terus nggak bisa ketemu teman-teman, agak nggak enak. Soalnya kalau pendalaman materi itu kan biasanya di sekolah diterangkan, dijelaskan gitu. Kalau sekolah online kan langsung diberi tugas, langsung suruh cari materi sendiri, itu menurut saya. Berarti sistemnya itu guru ngasih soal. Iya, ngasih tugas, nanti dikerjakan, selesai nanti diberi ya. Nggak pernah ada penjelasan dari gurunya. Itu jarang, soalnya biasanya langsung kasih materi, nanti bawahnya ada soalnya gitu. Terus harapannya? Ya harapannya kalau masih sekolah online, ya gurunya ya bantu jelasin lah, kasih video penjelasannya tugas-tugas itu. Terus ya yang pasti berharap COVID-nya cepat berlalu. Sampai saat ini metode pembelajaran yang sering digunakan oleh SMA swasta di Yogyakarta adalah Google Classroom, di mana guru mengunggah materi ke Google Classroom, kemudian murid atau siswa mengakses dan mengerjakan soal dari Google Classroom. Hal ini tentu menjadi kekurangan dari sistem belajar di rumah, karena murid akan cenderung bosan dan kurang paham dengan materi yang disampaikan. Demikian buletin pada hari ini.
Saya Bernadita Azalia. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman udah join, udah bersedia mau ikut games kita. Gamesnya emang sederhana banget, ini cuma tebak-tebik drama. Nah, langsung aja di sini aku bakal kasih tata cara bermainnya. Boleh di Netflix. Nah, ini ada tata cara bermainnya. Jadi permainan ini bakal ada 2 babak. Babak pertama itu terdiri dari 8 soal dan babak lainnya terdiri dari 4 soal. Peserta diminta menyiapkan kertas dan spidol untuk pertanyaan. Nah, peserta akan diberi waktu 15 detik dari tim Koin Media untuk menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. Kemudian peserta menunjukkan jawaban ketika waktu dinyatakan habis dan yang paling tepat, lengkap, itu nanti yang bakal dapat skor. Nah, kemudian hanya diambil 2 peserta dari babak pertama untuk lanjut ke babak kedua. Peserta dengan total skor tertinggi yang akan dapat hadiah dari kami. Oke, kita mulai. Udah siap belum? Siap. Semangat ya. Oke, Pertanyaan pertama, oke. Di babak pertama. Nah, judul film dengan soundtrack ini adalah, dengerin dulu ya, dengerin baik-baik ini soundtracknya. Yuk, ditunjukin. Oke, next. Pertanyaan kedua. Apa judul film yang ada di cuplikan gambar ini? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, boleh ditunjukkan jawabannya teman-teman. Nah, apa judul film yang ada di cuplikan gambar ini? Udah. Boleh dikasih lihat jawabannya? Oh, judulnya skip. Baik. Oh, judulnya skip. Oke. Oke, jawaban yang benar adalah Bumi Manusia. Oh, Selamat yang benar. Apa judul film yang menampilkan quote ini? Yang kamu lakuin ke saya itu jahat. Jawabannya harus lengkap banget ya, nggak boleh ada yang tersisa-sisa. Nggak boleh ada yang kurang. Boleh dikasih lihat jawabannya? Yeay. Jadi jawaban yang benar adalah ada apa dengan cinta 2? 2 harus ditulis ya. Iya, 2 ini harus ditulis. Sebutkan 2 film yang dibintangi aktris ini. Ayo, siapa dah? Ini aktrisnya ini siapa? Ayo. 3, 2, 1. Tetot. Oke, boleh dikasih lihat, guys? Jadi yang dapat skor Joanne, Frankie, sama Vela. Oke? Nah, gampang nih. Objek berikut terdapat dalam film dengan judul yang pertama. Film yang pertama. Oke, boleh dikasih lihat teman-teman? Bener demi apa Dilan? Iya, Dilan 1990. Kak Berta, kalau tipe gimana nih? Kita, soalnya nih ada yang tipe nih, yang penjawab Iya, kita. Dilannya kayak iya. Gimana Kak Berta? Nggak usah kita kasih skor aja? Iya, kita ngikut sesuai ini ya. Kita ngikut sesuai dengan film yang udah yang tulisannya pakai Imas, nggak pakai Y. Oke. Sesuai Jadi jawabannya adalah Dilan 1990. Dengan huruf I. Iya. Oke, jadi apa judul film yang diperankan aktris ini yang berlatar di Aachen, Jerman? Oke, boleh dikasih lihat? Jadi jawabannya Rudy Habibie. Oke, siap ya guys. Ini pertanyaan terakhir di babak pertama ya. Sebutkan nama aktor pria yang menjadi pemeran utama dalam film berikut. Tuh aktor yang tidur di situ tuh namanya siapa? Bukan yang tengah ya, itu aktor prianya, tolong yang kanan. Oke. Dilan aku paham ya. Bener ternyata dong. Nah, yang benar adalah Gading Martin. Selesai sudah babak 1. Yang lolos Joanne sama Vela dengan skor 80 seri. Wow, tepuk tangan dulu guys. Oh, buat teman-teman yang
belum bisa lanjut ke babak 2 boleh leave meeting ini. Terima kasih banyak ya kalian sudah mau bergabung. Terima kasih Kevin, Anca, Frankie. Oke, Dua peserta ini nih. persaingan sengit ya guys. Jadi kalian benar-benar harus mencurahkan segala tenaga untuk bermain. Udah siap? Kita mulai babak kedua ya. Apa judul film yang ada di cuplikan gambar ini? 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Tipe, Cuma apa? deketin E-nya kurang 1 di tengah. apa judul film yang diperankan aktor ini yang berlatar di Kairo, Mesir? 2, Baik banget. 1. Waktunya habis. Bener gak sih? Nggak tahu. Salah satu Jawabannya yang benar guys, apa guys? adalah ayat-ayat cinta. Selamat Vela. Tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, Explain. siapa nama musisi muda yang memulai debutnya sebagai aktor dalam film berikut ini? 3, 2, 1. Nggak tahu sih. Kali ini apa ya? Jadi jawaban yang benar adalah Ardhito Pramono. Selamat Vela. Selamat. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir nih berarti ya. Imperfect, Susah Sinyal, dan Cek Toko Sebelah adalah 3 film yang disutradarai oleh 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Boleh dikasih lihat, guys. Vela skornya lebih tinggi. Joen 20, Vela 30. Joen total skornya 100 poin dan Vela total skornya 110 poin. Tepuk tangan. Selamat Vela. Jadi gitu ya teman-teman, itu adalah tebak-tebak drama kita episode pertama. Kalau misalnya kalian pengen dapat duit lagi, mending kalian join aja di kesempatan lainnya, kita bakalan bagi-bagi duit lagi. Tebak-tebak drama, tebak dulu, dapat duit. Tebak dulu. Sobat Talkers, kembali lagi dalam acara Drama Talk. Hari ini kita akan memberikan info menarik tentang drama, film, aktor, soundtrack, dan juga lokasi drama yang bikin kamu pengen kesana. Pastinya kalian gak asing banget sama drama Korea ini. Yap, bener banget. Drama Korean The World of Marriage yang baru-baru ini diputar di TV Nasional Indonesia. Akting aktris Han So-hee yang berperan sebagai pihak ketiga Yoo Da-kyung membuat kesal netizen Indonesia hingga menyerang artis Han So-hee di akun Instagram pribadinya. Hal ini menjadi sorotan media internasional dan juga Korea Selatan loh. Wah, reminder supaya berhati-hati dalam berkomentar ya. Korea Itaewon Class sangat booming akhir-akhir ini. Hal ini karena akting yang bagus dari Park Seo-joon dan alur cerita Itaewon Class yang menarik, hingga populer di kalangan pecinta drama Korea. Selain itu, member BTS Taehyung menjadi pengisi salah satu soundtrack lagu drakor Itaewon Class dengan judul Sweet Night, yang cocok banget nih buat didengerin sambil minum kopi ya Talkers. Terakhir, ada film dari Indonesia. Ayo tebak, kira-kira ini film apa ya? Ini mungkin relate banget sama cewek di luar sana nih. Yaps, film Imperfect karya Ernest Prakarsa dan istrinya Mera Anastasia. Film Imperfect diadaptasi dari novel karya Mera Anastasia yang menceritakan tentang komentar negatif terhadap bentuk fisik Mera
melalui akun media sosial Instagram. Film ini ngajarin kita, terutama perempuan, untuk love yourself. Yang pertama, ada aktor bertalenta asal Korea Selatan bernama Park Seo Joon. Park Seo Joon tidak hanya membintangi drama series, tetapi juga mengikuti berbagai reality show, salah satunya Yoon's Kitchen Show 2, di mana Park Seo Joon memperlihatkan kepandaiannya dalam memasak. Wah, keren banget ya! Aktor selanjutnya ada Lee Min Ho. Lee Min Ho yang terkenal semenjak drama seriesnya yang berjudul Boys Before Flowers telah memiliki banyak penggemar. Namun Talkers, ternyata cita-cita Lee Min Ho bukan jadi seorang aktor loh, melainkan jadi atlet sepak bola internasional. Nah, sayangnya cita-cita ini diurungkan karena Lee Min Ho pernah mengalami cedera saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Selanjutnya, aktris yang memiliki segudang prestasi, Emma Watson. Emma Watson yang telah menekuni dunia film sejak usia 6 tahun ini juga menjadi duta PBB termuda sepanjang sejarah loh. Keren banget ya dedikasinya untuk memperjuangkan hak perempuan. Hayo, siapa sih yang nggak tahu Namsan Tower? Pasti ingat tentang drakor romantis ketika lihat tower ini. Nah, Namsan Tower harus menjadi bagian di bucket list traveling kamu. Karena selain letaknya yang mudah dijangkau, harga tiketnya cukup murah. Hanya dengan 10.000 won saja atau sekitar 120.000, kamu sudah bisa menikmati indahnya pemandangan kota Seoul di atas ketinggian 236 meter loh. Wah, asik banget ya! Nah, buat kalian yang suka dengan pemandangan alam, Pulau Jeju adalah pilihan yang tepat untuk dimasukkan dalam bucket list traveling kamu loh. Di sana, cukup banyak destinasi wisata alam untuk memanjakan matamu. Dan yang wajib kamu kunjungi adalah Gunung Halasan, Jeju Folk Village, dan Diol In House. Kalau lihat tepian laut kayak gini, pasti langsung ingat The Legend of the Blue Sea kan? Yap, Piscina Eixo de Begur merupakan salah satu pantai yang terletak di kota Begur, Provinsi Girona, Spanyol. Ternyata kolam ini aslinya adalah private pool loh. Jadi, kalau kamu mau berenang seperti Putri Duyung Shinchan, harus menyewa apartemen Eixo dulu ya. Hehehe. Nah, jadi segitu dulu ya Talkers. Terima kasih sudah menonton Drama Talk dan sampai jumpa di lain kesempatan ya.